Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat RSPAD? Kembali lagi bersama saya Dr. Sabila Laras Permana dalam acara Ngobras, ngobrol bareng spesialis. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik mengenai GERD. Dan hari ini saya ditemani oleh Dr. Deka Larasati SPP DKGH. Halo dok. Halo dokter, halo Sobat RSPAD. Ya, gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang nih dok mengenai topik yang menarik yaitu GERD. Nah, GERD itu apa sih dok? Bisa dijelaskan? Ya. Baik. Jadi mungkin kita akan belajar tentang GERD ya pada kesempatan kali ini ya. Jadi GERD itu sesuai dengan singkatannya yaitu Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi penyakit yang disebabkan karena naiknya asam lambung ke kerongkongan gitu. Jadi normalnya kan asam lambung tuh tetap di lambung ya, tapi pada pasien-pasien GERD ternyata dia bisa naik tuh sampai ke kerongkongan dan menyebabkan keluhan-keluhan. Jadi asam lambung naik ke atas ya dok, berarti beda ya dok dengan MAH gitu, atau ada yang bilang kan orang-orang GERD itu penyakit jantung, berarti beda ya dok? Beda sekali. Jadi kalau MAH atau yang kita sebut sebagai dispepsia itu adalah gangguan yang berasal murni dari lambung gitu. Tidak ada keluhan asam lambung naik ke atas. Sedangkan sakit jantung itu berbeda ya. Jadi kalau GERD ini lebih ke arah penyakit-penyakit di saluran cerna bagian atas. Gitu. Oke. Nah untuk gejala GERD sendiri apa sih dok? Ya, jadi gejala GERD yang paling utama adalah rasa terbakar di dada atau kita sebut sebagai heartburn. Kemudian juga ada rasa reflux. Jadi reflux itu makanan itu naik ke atas, yang harusnya dia turun ke bawah tapi berasanya dia naik lagi ke atas. Kita sebut sebagai reflux. Kemudian juga ada nyeri di perut juga bisa mendukung ke arah penyakit GERD. Oke, baik. Nah, untuk GERD sendiri dok, penyebabnya apa sih dok? Ya, jadi GERD sendiri itu utamanya adalah penyebabnya karena adanya gangguan tonus, jadi tekanan otot antara kerongkongan dan lambung. Jadi yang harusnya kalau misalnya makanan itu masuk dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, dia ototnya itu berkontraksi. Nah pada pasien GERD ototnya itu kontraksinya lemah, sehingga asam yang ada di lambung itu bisa naik ke atas ke kerongkongan. Baik. Nah dok, ada nggak sih tanda-tanda yang perlu diperhatikan yang penting sampai pasien itu mungkin pasien-pasien GERD ini harus ke dokter gitu? Ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan dok? Ya, jadi selain yang symptoms tadi, jadi adanya rasa panas di dada, kemudian juga adanya rasa reflux makanan ke atas ya. Juga yang harus diperhatikan lagi adalah apabila terjadi keluhan gangguan menelan. Kemudian juga misalnya adanya buang air besar yang hitam atau berdarah ya, atau adanya berat badan yang turun tanpa penyebab yang jelas, kemudian juga adanya HB turun atau anemia tanpa penyebab yang jelas. Nah kita harus lebih berhati-hati untuk masalah GERD ini. Baik. Nah dok, berarti kan misalnya kalau ada pasien GERD yang mengganggu aktivitas itu bisa ke dokter, ditambah ada tanda-tanda yang disebut warning sign-nya ya dok, itu bisa langsung ke dokter spesialis. Nah untuk tindakan berikutnya dok, apakah ada pemeriksaan penunjang pada pasien-pasien GERD? Ya. Jadi apabila pasien-pasien GERD itu ada tanda-tanda yang dokter sebutkan sebagai warning sign tadi, yaitu berat badan turun, kemudian ada anemia, kemudian juga ada BAB berdarah atau hitam, atau gangguan menelan, maka kita akan melanjutkan pemeriksaannya yang disebut pemeriksaan gastroskopi.
Jadi pemeriksaan gastroskopi itu pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas. Oke. Nah, untuk endoskopi sendiri ada persiapannya nggak, Dok? Yang perlu dipersiapkan apa? Ya, jadi pemeriksaan gastroskopi ini sebenarnya pemeriksaannya tidak lama ya, Dok ya. Jadi mungkin sekitar 15 sampai 30 menit ya. Nah, yang harus diperhatikan bahwa persiapannya adalah mungkin dipuasakan pasiennya selama kurang lebih ya 6 jam ya sebelum tindakan gitu ya. Kemudian biasanya kita lakukan gastroskopi dengan anestesi lokal. Tapi pada pasien-pasien tertentu mungkin kita memerlukan pembiusan pada pemeriksaan gastroskopi ini. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Nah, untuk GERD sendiri, apakah bersifat menetap atau kronis ya, Dok? Ya, jadi GERD ini dia sifatnya hilang timbul ya, Dok, simptomsnya gitu ya. Jadi biasanya memang dia bisa menetap, Dok. Bisa menetap tergantung dari penyebab GERD itu sendiri. Oh baik, jadi bisa menetap dan mungkin ada faktor-faktor apa saja nih, Dok, yang mencetuskan terjadinya GERD? Ya, pencetusnya atau mungkin juga faktor resikonya ya, Dok ya. Jadi bisa karena satu makanan ya, Dok. Jadi makanan atau minuman dia bisa mencetuskan GERD gitu ya. Kemudian juga apabila ada misalnya gangguan motilitas ya, gangguan dari kontraksi lambung itu juga dapat mencetuskan GERD ya. Kemudian juga apabila misalnya pada pasien tersebut memang terjadi peradangan di lambung juga dia dapat mencetuskan GERD juga, Dok. Baik. Nah, Dok, untuk pengobatan GERD sendiri apa sih, Dok? Nah, pengobatan GERD itu ada satu, kita berikan obat-obatan, Dok. Obat-obatannya itu antisekresi asam. Jadi kita berusaha untuk membuat pH di lambung itu menjadi netral. Sehingga apabila asam lambung itu naik ke atas, itu tidak melukai kerongkongan dan sekitarnya. Kemudian yang kedua juga kita harus memperbaiki lifestyle kita, ya. Misalnya kita harus memperhatikan makanan kita, makanan dan minuman. Mungkin kita harus merestriksi atau menstop konsumsi kopi misalnya, atau alkohol. Kemudian juga stop merokok, Dok. Kemudian stop makan makanan yang merangsang lambung, ya seperti makanan-makanan pedas dan asam. Kemudian juga kalau bisa berat badan juga seideal mungkin. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien obes dengan obesitas ya, itu mungkin berat badannya harus diturunkan. Nah, kemudian juga untuk lifestyle sendiri mungkin kita harus memperhatikan jarak antara makan dan tidur. Jadi kalau bisa minimal jarak antara makan terakhir dengan tidur itu 3 jam, Dok. Nah, kemudian juga kalau bisa tidur diganjal bantal ya, jadi kepalanya lebih tinggi daripada badan. Kemudian juga mungkin olahraga ya, sebaiknya olahraga. Mungkin itu, Dok. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, satu lagi, Dok. Maaf. Oh iya, satu apa, lagi. Kalau misalnya kita tidak bisa menterapi GERD dengan hal-hal yang disebutkan tadi, maka tindakan operasi itu dapat menjadi solusi untuk pasien-pasien GERD yang refrakter, yang tidak bisa diobati dengan terapi yang kita sebutkan tadi. Oh baik, sangat jelas sekali ya Sobat RSPAD penjelasannya. Nah, bagi Sobat RSPAD yang mengalami gejala serupa, jangan lupa kalian bisa kontrol kemana, Dok? Bisa dijelaskan kontrol kemana? Ya, jadi pasien-pasien GERD itu kalau misalnya mau memeriksakan diri mungkin ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam sub gastroenterohepatologi. Baik, terima kasih dokter. Nah, bagi Sobat RSPAD yang mengalami gejala GERD serupa, nah jangan lupa untuk kontrol ke
RSPAD Gatot Subroto ke konsultan gastroenterohepatologis. Nah, untuk sobat-sobat RSPAD jangan lupa untuk lifestyle yang lebih sehat yang sudah dijelaskan oleh Dr. Deka tadi. Nah, terima kasih untuk sobat RSPAD yang sudah menonton acara Ngobras. Sampai bertemu kembali di acara Ngobras selanjutnya. Dadah. Ya.